Seorang wanita muda pergi bekerja ke negara lain dengan sebuah harapan. Suatu hari nanti, dalam beberapa tahun ke depan, ia akan kembali membawa cukup uang untuk membantu memperbaiki kehidupan seluruh keluarganya. 4 tahun kemudian, ia memang pulang. Namun ia kembali di dalam sebuah peti kayu. Nasib tragis yang dialaminya begitu menyayat hati, hingga sang ibu roboh di samping peti jenazahnya. Apa yang terjadi padanya di Kuwait menjadi salah satu kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga paling mengerikan yang pernah tercatat. Ia dipukuli, disiksa, dan ketika para majikannya merasa selesai dengannya, tubuhnya dimasukkan ke dalam freezer. Lalu mereka melarikan diri dari negara itu. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pada 6 Februari 2018, aparat berwenang di kota Kuwait mendatangi sebuah apartemen untuk melakukan pengosongan paksa. Penyewa sebelumnya telah meninggalkan properti itu sejak akhir 2016, meninggalkan barang-barang mereka begitu saja. Saat memeriksa unit tersebut, semuanya tampak normal. Perabotan masih ada, tanda-tanda kepergian yang terburu-buru. Namun kemudian mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Sebuah freezer besar di sudut ruangan yang masih menyala. Rasa penasaran membuat mereka membukanya. Di balik lapisan es tebal, terlihat jelas bentuk tubuh manusia, terlipat dan dipaksa masuk ke ruang sempit itu. Petugas paling berpengalaman pun sulit menahan emosi. Bahkan beberapa di antaranya dilaporkan menangis di tempat kejadian. Tubuh perempuan itu membeku keras hingga butuh waktu berjam-jam sebelum sidik jarinya bisa diambil untuk identifikasi. Hasilnya mengungkap identitas korban, Joanna Demafelis, pekerja rumah tangga asal Filipina berusia 29 tahun yang tidak terdengar kabarnya sejak September 2016. Tubuh Joanna telah berada di dalam freezer selama lebih dari setahun. Namun bukan hanya cara kejam ia ditinggalkan yang mengejutkan. Hasil otopsi mengungkap penderitaan yang mengerikan. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kekerasan berulang dalam waktu lama. Beberapa tulang rusuknya patah. Panggul dan ginjalnya mengalami trauma berat. Tanda-tanda pendarahan internal menunjukkan bahwa ia dipukuli tanpa ampun sebelum meninggal. Ada pula indikasi upaya pencekikan. Bukti forensik menggambarkan penyiksaan yang berulang-ulang yang dilakukan oleh para majikannya. Yang membuat kasus ini semakin mengerikan. Menurut laporan, Joanna mungkin belum meninggal saat dimasukkan ke dalam freezer. Majikannya, Nadir Asaf, dilaporkan mengaku kepada polisi bahwa ia memasukkan Joanna ke dalam freezer saat ia masih tidak sadarkan diri, belum meninggal. Jika benar, ini berarti Joanna mungkin meninggal karena membeku, sendirian dan tidak berdaya. Nadir Isam Asaf, seorang pria asal Libanon, dan istrinya, Mona Hasson, perempuan asal Suriah, mempekerjakan Joanna sebagai pembantu tinggal di rumah. Mereka melarikan diri dari Kuwait pada November 2016, tak lama setelah kematiannya. Joanna Demafelis lahir pada 24 Juni 1988. Ia adalah anak ke-6 dari 9 bersaudara, putri pasangan petani sederhana Cristiano dan Eva Demafelis, yang tinggal di rumah sederhana di desa Ferraris, Sara, Provinsi Iloilo. Keluarga ini menyewa 2 hektar sawah sebagai sumber penghasilan utama. Hasilnya tidak banyak, tetapi cukup, hingga suatu saat tidak lagi. Dengan 9 mulut yang harus diberi makan, setiap panen selalu terasa pas-pasan. Joanna bersekolah di Sara National High School. Guru dan teman-temannya mengenangnya sebagai pribadi yang rajin dan tidak mementingkan diri sendiri. Ia sering berbicara tentang mimpinya, bukan ambisi besar untuk dirinya, melainkan harapan untuk keluarganya. Ia ingin membantu adik-adiknya meraih masa depan yang lebih baik dan mengangkat orang tuanya dari kemiskinan. Setelah lulus SMA, Joanna tidak melanjutkan pendidikannya. Ia langsung bekerja demi menopang keluarganya. Pada 2013, ia mendapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga pada kerabat di Parañaque, Metro Manila. Gajinya tidak besar, tetapi majikannya baik, dan Joanna merasa cukup bahagia.
Namun bencana datang. Pada November 2013, topan superhaiyan dikenal di Filipina sebagai Yolanda menghantam negara itu. Ini adalah salah satu badai terkuat yang pernah tercatat, menewaskan lebih dari 6.300 orang dan melukai lebih dari 28.000 lainnya. Jutaan orang terdampak di berbagai provinsi. Keluarga Demafelis termasuk di antaranya. Rumah mereka hancur, sawah yang telah digarap berbulan-bulan terendam, dan seluruh hasil panen lenyap. Tanpa hasil untuk dijual dan rumah yang rusak parah, keluarga ini terjerumus ke dalam hutang. Mereka meminjam uang dari berbagai pihak hanya untuk bertahan hidup dan mulai memperbaiki kerusakan. Gaji Joanna sebagai pembantu jelas tidak cukup untuk menutup semua biaya yang terus menumpuk. Ia hancur. Tujuan hidupnya adalah membantu keluarga. Dan kini, keluarganya tenggelam dalam hutang tanpa jalan keluar. Saat itulah Joanna membuat keputusan yang mengubah jalan hidupnya. Bagi banyak warga Filipina dari keluarga sederhana, bekerja di luar negeri, terutama di Timur Tengah, dipandang sebagai peluang terbaik untuk meraih kestabilan ekonomi. Upah pekerja rumah tangga di negara seperti Kuwait dan Arab Saudi bisa 10 kali lipat dibandingkan di tanah airnya sendiri. Pada 2016, lebih dari 2,24 juta warga Filipina bekerja di luar negeri, dan 56% diantaranya berada di Timur Tengah. Joanna mengetahui resikonya. Kisah tentang kekerasan, eksploitasi, bahkan kematian pekerja migran Filipina sudah menjadi rahasia umum. Keluarganya telah memperingatkannya. Cerita tentang pembantu yang dipukuli, diperkosa, bahkan dibunuh oleh majikan. Namun Joanna teguh pada keputusannya. Hanya beberapa tahun, katanya, cukup untuk melunasi utang keluarga dan membangun kembali kehidupan mereka. Melihat tekadnya, keluarga akhirnya mengalah. Sebelum berangkat, Joanna membagikan rencananya. Ia akan menggunakan penghasilannya untuk melunasi hutang, membangun kembali rumah, memulihkan sawah, dan menyekolahkan adik-adiknya. Ia ingin mereka memiliki kesempatan yang tidak pernah ia miliki. Pada Mei 2014, Joanna naik pesawat menuju Kuwait. Ia membawa sedikit barang, beberapa pakaian, dokumen, dan hati yang penuh harapan. Agen menempatkannya pada majikan pertama dengan kontrak 2 tahun. Selama masa itu, ia sesekali menghubungi keluarganya, sekitar 3 kali saja. Setiap panggilan berlangsung 7 hingga 10 menit. Dalam panggilan-panggilan itu, ia tidak pernah mengeluh atau menyebut adanya masalah. Ketika kontraknya berakhir pada 2016, Joanna memilih untuk tidak pulang. Utang keluarga belum lunas. Ia menemukan majikan baru melalui agen, sepasang suami istri yang tinggal di sebuah apartemen di distrik Asab, kota Kuwait. Nama majikannya adalah Nader Isam Asaf dan Mona Hasun. Keputusan inilah yang merenggut nyawanya. Sejak awal ada yang tidak beres. Seorang pekerja Filipina lain yang tinggal di gedung yang sama berteman dengan Joanna. Dalam percakapan mereka, Joanna mengaku merasa terus diawasi saat berada di dalam apartemen. Ia juga mengatakan bahwa majikannya mulai menghukumnya secara fisik, menampar, memukul, mencari alasan untuk menyakiti. Pada September 2016, kekerasan meningkat drastis. Joanna bercerita bahwa pasangan itu memukulinya tanpa henti, seringkali tanpa alasan. Ia dilarang keluar apartemen dalam keadaan apapun. Ia terperangkap. Temannya menyarankan agar ia melapor ke Kedutaan Besar Filipina, tetapi Joanna menolak. Ia sangat takut pada majikannya dan khawatir akan konsekuensi jika melapor. Pada bulan yang sama, Joanna sempat menghubungi kakaknya, Griselda, di Filipina. Ia memberi isyarat tentang penderitaannya, tetapi berusaha mengecilkannya agar orang tua mereka tidak khawatir. Meski begitu, ia membuat janji. Ia akan pulang pada 2018. Joanna memang pulang pada 2018, namun bukan dengan cara yang diharapkan siapapun. Panggilan telepon pada September 2016 itu adalah terakhir kalinya keluarga mendengar kabar dari Joanna. Berbulan-bulan berlalu tanpa berita. Kecemasan keluarga kian memuncak. Nomor teleponnya tidak bisa dihubungi.
Akun media sosialnya, tempat ia dulu gemar mengunggah foto, telah dihapus. Sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Keluarga Joanna menghubungi Overseas Workers Welfare Administration dan Philippine Overseas Employment Administration, memohon bantuan. Kedua lembaga itu mencoba melacak Joanna melalui agen perekrutannya, Our Lady of Mount Carmel Global Human Resources Incorporated. Namun temuan mereka justru semakin mengkhawatirkan. Izin operasional agen tersebut telah dicabut pada Juni 2016. Ketika mereka berhasil menemukan mantan pengelolanya, hasilnya tetap buntu. Kontrak awal Joanna memang telah berakhir, dan agen tidak memiliki catatan apapun mengenai pekerjaan Joanna setelah itu. Disinilah tragedi semakin dalam. Menurut Menteri Tenaga Kerja Filipina, Sylvester Belotiga, Joanna sebenarnya telah dilaporkan hilang sejak Januari 2017. Laporan itu sampai ke pejabat kesejahteraan warga Filipina di Kuwait, namun tidak ada yang dilakukan, tidak ada tindakan, tidak ada penyelidikan. Para pejabat yang menerima laporan itu begitu saja mengabaikannya. Selama hampir 2 tahun, keluarga Joanna hidup dalam ketidakpastian yang menyiksa. Tidak tahu apakah putri mereka masih hidup atau sudah meninggal. Dan sepanjang waktu itu, pihak-pihak yang seharusnya membantu justru gagal bertindak. Kemudian terungkaplah temuan di apartemen kota Kuwait itu. Para penyelidik tidak hanya menemukan sebuah pembunuhan, tetapi juga upaya penutupan kejahatan yang terencana. Penyelidikan menunjukkan bahwa majikan Joanna, Nadir Asaf dan Mona Hasun telah melarikan diri dari Kuwait pada November 2016. Sebelum kabur, mereka berusaha menghapus jejak. Pada 6 November 2016, mereka melaporkan kepada otoritas imigrasi Kuwait bahwa Joanna melarikan diri dari tempat kerja. Laporan ini adalah kebohongan, rekayasa yang disengaja agar seolah-olah Joanna pergi dengan kemauannya sendiri. Padahal kenyataannya ia sudah meninggal atau sekarat di dalam freezer mereka. Lalu, mengapa aparat akhirnya mendatangi apartemen itu lebih dari setahun kemudian? Ironisnya, hal itu sama sekali tidak berkaitan dengan Joanna. Bahkan bukan karena kejahatan lain mereka, seperti penerbitan cek palsu yang juga sempat menarik perhatian polisi. Penyebabnya adalah pemilik apartemen mengajukan pengusiran karena tunggakan sewa. Ketika pemilik mendapat perintah pengadilan untuk memasuki apartemen yang telah lama ditinggalkan itu, tidak seorang pun menyangka apa yang akan ditemukan polisi. Tubuh Joanna di dalam freezer dan kebenaran yang mengerikan. Dengan bantuan Interpol, perburuan internasional pun diluncurkan. Kedua tersangka akhirnya ditangkap di Damaskus, Suriah pada Februari 2018. Nadir diekstradisi ke Lebanon, sementara Mona tetap ditahan di Suriah. Selama penyelidikan, gambaran yang sangat mengganggu terungkap. Ibu Nadir sendiri yang pernah mengunjungi pasangan itu di Kuwait memberikan kesaksian. Ia mengaku menyaksikan Mona berulang kali menganiaya Joanna, menampar wajahnya, menjambak rambutnya, dan membenturkan kepalanya ke dinding, sementara Joanna memohon agar dihentikan. Kekerasan itu begitu parah hingga ibu Nadir tidak sanggup tinggal lebih lama. Nadir sendiri mengaku memasukkan Joanna ke dalam freezer. Menurut pengakuannya, Mona telah menjadi ketagihan menyiksa pembantu muda itu. Para tetangga juga menguatkan dugaan kekerasan, mengingat suara teriakan seorang pria kepada Joanna disusul bunyi benturan keras. Mengapa tidak ada yang menolong? Dan mengapa Joanna tetap bertahan? Jawabannya terletak pada sistem kafala. Di Kuwait dan negara-negara Teluk lainnya, pekerja migran berada di bawah sistem sponsor ini yang mengikat visa dan status hukum pekerja sepenuhnya pada majikan. Dalam sistem ini, pekerja tidak bisa berganti pekerjaan, meninggalkan negara, atau bahkan melarikan diri dari rumah yang penuh kekerasan tanpa izin majikan. Jika Joanna kabur, ia akan dianggap sebagai pekerja ilegal. Izin tinggalnya dicabut dan ia terancam ditangkap serta dideportasi. Sistem ini pada dasarnya menjebak pekerja pada majikan mereka, menciptakan ketimpangan kekuasaan yang memungkinkan eksploitasi dan kekerasan. Para tetangga yang mendengar penderitaan Joanna pun tidak berdaya menolong tanpa persetujuan Nadir dan Mona.
Sistem kafala membuat Joanna tidak punya tempat untuk meminta pertolongan, dan kasusnya jauh dari kata unik. Pada 2017 saja, Kedutaan Besar Filipina di Kuwait menerima hampir 6.000 laporan kekerasan dari pekerja Filipina, termasuk kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Joanna hanyalah satu dari sekian banyak korban, tetapi kematiannya menjadi simbol dari sistem yang rusak. Ketika kabar kematian Joanna sampai ke Filipina, kemarahan nasional pun meledak. Anggota keluarga jatuh pingsan saat mendengar rinciannya. Publik menuntut keadilan. Presiden Filipina saat itu, Rodrigo Duterte, bereaksi cepat dan tegas. Ia menyebut kematian Joanna sebagai aib nasional dan mengumumkan larangan sementara pengiriman pekerja Filipina ke Kuwait. Orang Filipina bukan budak, tegasnya. Mereka datang ke negara Anda sehat, bahagia, dan penuh harapan. Mereka tidak seharusnya pulang tidak bernyawa dan dalam kondisi tercabik. Pada 16 Februari 2018, jenazah Joanna tiba di Manila. Kakaknya, Jessica, menangis terseduh sambil memeluk peti kayu saat diturunkan dari pesawat. Keesokan harinya, peti itu tiba di Iloilo. Sang ibu, Eva, memukul-mukul peti jenazah sambil menangis histeris. Keluarga mengenakan kaos putih bertuliskan Justice for Joanna de Mavelis. Para pejabat pemerintah menghadiri pemakamannya, bahkan Presiden Duterte sendiri. Pada 3 Maret 2018, Joanna dimakamkan di kampung halamannya, tempat yang selalu ia impikan untuk kembali dengan bahagia dan sejahtera, bersama keluarga yang akhirnya bebas dari hutang. Pada 1 April 2018, Pengadilan Pidana Kuwait menyatakan Nadir Asaf dan Mona Hasun bersalah atas pembunuhan dan menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung. Namun karena keduanya telah melarikan diri ke Suriah, persidangan dilakukan in absentia, sehingga putusan itu tidak bisa dieksekusi. Mereka kemudian diadili secara terpisah di negara masing-masing. Pada September 2019, Pengadilan Suriah memvonis Mona bersalah dan menjatuhkan hukuman 8 hingga 15 tahun penjara saja. Sementara itu, proses hukum Nadir di Libanon berlarut-larut selama bertahun-tahun. Hingga 2023, persidangannya dilaporkan masih berjalan tanpa putusan yang diumumkan ke publik. Kuwait telah meminta ekstradisinya, tetapi Libanon menolak. Jadi meskipun Kuwait menjatuhkan hukuman mati, kenyataannya berbeda. Mona menjalani hukuman yang bisa membuatnya bebas di usia 40-an, sementara nasib Nadir hingga kini tidak jelas. Korban mereka, Joanna de Mavelis, bukanlah pekerja migran pertama yang meninggal di tangan majikan yang kejam. Dan tragisnya, ia juga bukan yang terakhir. Kasus-kasus serupa terus bermunculan dengan frekuensi yang mengkhawatirkan, tidak hanya di Timur Tengah, tetapi di seluruh dunia. Para pekerja ini meninggalkan rumah dengan penuh harapan, memanggul mimpi keluarga di pundak mereka. Mereka menahan kesepian, rindu kampung halaman, dan kerja yang melelahkan demi masa depan yang lebih baik. Namun sebagian justru terperangkap dalam situasi mengerikan tanpa jalan keluar dan tanpa siapapun yang menolong. Joanna de Mavelis pergi dari rumah membawa harapan, bukan untuk menjadi kaya, melainkan agar keluarganya bisa hidup sedikit lebih layak. Ia bekerja dalam sunyi, menahan takut dan luka, hingga dunia gagal mendengarnya tepat waktu. Ia akhirnya pulang, bukan dengan senyum yang dijanjikan, melainkan dalam keheningan sebuah peti kayu, dingin, bisu, dan penuh ketidakadilan. Kisah Joanna bukan sekedar tentang satu nyawa yang direnggut, tetapi tentang sistem yang membiarkan penderitaan terjadi terlalu lama. Semoga kepergiannya tidak sia-sia, dan semoga suatu hari nanti tidak ada lagi mimpi yang harus dibayar dengan nyawa. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal adalah pekerja migran yang mengalami kekerasan, jangan diam. Hubungi kedutaan atau konsulat negara Anda. Bicaralah dengan orang yang Anda percaya. Ada organisasi yang siap membantu pekerja migran keluar dari situasi berbahaya. Tidak ada mimpi yang sepadan dengan keselamatan. Tidak ada pekerjaan yang layak dibayar dengan nyawa. Anda berhak dihormati sebagaimana Anda menghormati orang lain. Sekian kisah kali ini.
Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.